Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kania Pradesita tentunya dalam acara kesayangan Anda, Salam Olahraga. Di tengah derap langkah yang begitu kuat dan juga semangat yang tak pernah padam, tendangan bukan sekedar pada bola, tapi juga mimpi yang menembus batas. Disinilah lahir SSB Balga. Bagaimana ayunan kaki menjadi sebuah janji bahwa prestasi bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan dan juga perjuangan yang melibatkan keberanian dan keyakinan untuk menggapainya. Yuk simak liputannya berikut ini. Sekolah sepak bola menjadi salah satu wadah pembinaan sepak bola bagi anak usia dini yang secara konsisten mencetak prestasi. Dari pelosok desa Bleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Balga United bangkit bersinar menjadi salah satu sekolah sepak bola di Nusa Tenggara Barat yang cukup diperhitungkan. Lahir dan tumbuh dari semangat pembinaan, SSB Balga United fokus pada pengembangan teknik, mental bertanding, serta karakter dan disiplin anak usia dini. Dengan fasilitas yang terbatas dan proses latihan secara rutin, 100 lebih atlet usia dini desa ini dibekali dasar-dasar sepak bola modern, serta nilai sportivitas dan kerjasama tim yang baik. Tak ada sorotan lampu stadion, tak ada gemerlap tribun penonton. Yang ada hanyalah kegigihan, kerja keras, dan teriakan pelatih yang menjadi motivasi dan penyemangat bagi mereka hari demi hari. SSB Balga tidak hanya membina pemain, tetapi juga menyiapkan generasi tangguh, disiplin, dan berkarakter, serta memiliki daya saing tinggi. Prestasi yang mereka raih lahir dari rangkaian proses panjang, latihan yang melelahkan, kegagalan yang menguatkan, hingga keyakinan bahwa kerja keras takkan pernah mengkhianati hasil. Prestasi di tingkat lokal dan regional menjadi bukti pembinaan yang terarah mampu melahirkan atlet berdaya saing. Momentum sepak bola global menjelang Piala Dunia 2026 turut menjadi motivasi bagi para atlet muda SSB Balga United dalam menggapai mimpi dan harapan untuk suatu hari nanti mampu membela daerah bahkan negara. Dari pelosok Lombok Barat, SSB Balga United terus melangkah maju menjadi bagian dari harapan masa depan sepak bola Indonesia. Pemirsa, tentunya dalam meraih prestasi dan menggenggam sebuah keberhasilan tentu membutuhkan strategi dan juga proses latihan yang tidak mudah. Selain itu dibutuhkan juga sosok pelatih yang turut andil di dalamnya. Dan saat ini kita akan menemui sang pelatih dari SSB Balga. Ada Mas Rian yang juga akan berbagi bersama kita. Halo Mas Rian. Halo. Waduh, ini Mas Hakim ini Siap. habis proses apa nih latihan di hari ini? Ya, latihan teknik dasar untuk tim U15. Teknik dasar untuk ya, U15. U15, Ya. oke. Nah, ngomongin soal SSB Balga, sebelum kita ke proses latihan, mungkin bisa dijelasin soal SSB Balga ini sebenarnya sekolah sepak bola yang sudah berjalan sejak berapa lama, terus kemudian seperti apa aktivitasnya, mungkin juga bisa diberikan gambaran. Oh ya. Jadi kami di SSB Balga ini berdiri dari tahun 2017. Ya, dari 2017 sampai sekarang 2026. Oke. Ya, masuk sekitar beberapa tahun lah, dari beberapa tahun lalu. Jadi awal berdiri kami di sini hanya untuk awal berdiri untuk mengasah bakat lah, bakat alam istilahnya. Ya, apalagi kami difasilitasi lapangan, ya, itu yang kita manfaatkan untuk adik-adik sekitar untuk dari awal-awal berdiri tim ini. Okay. Ya, sehingga sampai pada akhirnya berkembang cukup pesat. Yeah. Dalam arti dari awalnya yang kita di sini hanya sekedar hobi, jadi kami bisa berbicara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, lebih-lebih ke nasional. Oke, luar biasa sekali dari 2017 ya. Ya, dari 2017. Nah, ini sudah ada berapa yang sudah tergabung di SSB Balga ini? Ya, di SSB Balga kami memiliki kategori usia. Ya. Dari usia 8, usia 9, sama 10. Terus naik lagi berjenjang ke usia 12, 13, 14, sampai yang ini usia 15 dan 16 tahun. Wah, ini berbagai macam kategori jenjang ada di sini ya. Ada. Berarti antusiasnya tinggi ya, Mas Rian ya kalau kita lihat. Siap. Ya, antusias cukup tinggi lah. Terutama untuk adik-adik
yang di seputaran Lombok Barat, Ya. bagian Gerung dan sekitarnya. Kalau Jadi- misalnya selama ini melihat proses dari U8 ya sampai U15, nah ini Ya, ya. potensinya itu seperti apa kalau misalnya kita mulai mengkerucut di wilayah Ya. Lombok Barat ini? Kalau kita bicara potensi, karena kami di sini prosesnya bertahap dalam arti mereka berjenjang lah, dalam arti untuk kita bentuk di sini. Taruhlah dari usia 8 tahun, kami masih fokus untuk mengenalkan bagaimana dia bergembira dulu. Yang penting dia seneng main ya. Bikin dia Itu tertarik ya, terus yang datang penting latihan gitu dia ya? seneng ya udah. Begitu naik ke usia 9, 10, baru kita fokus untuk pengenalan teknik-teknik dasar. Oke. Masuk ke usia 11, 12, baru kita fokus ke tenis bermain. Apa itu sepak bola, apa itu menyerang. Dari dimulai kenalkan di usia di sana. Masuk usia 13, 15, baru dia pendalaman posisi istilahnya. Oh, Pendalaman posisi kalau baik. back harus dibentuk back, gelandang, striker. Oh gitu. Ya, masuk di U16, U15 sampai 16 baru dia kalau kami metodenya ya menggunakan pengenalan karakter. Iya, iya, iya. Jadi back harus kasar, Oke. gelandang harus pinter, striker harus cerdas. Sesuai dengan posisinya masing-masing gitu ya. ya, supaya mendalami perannya juga di Siap. lapangan Ya, gitu ya. nah Mas itu ya? metode kita di sini. Oke, kalau untuk pencapaiannya sendiri ini kan udah cukup lama juga Ya, gitu ya, dan banyak sudah dari tidak hanya kabupaten tapi juga nasional tadi Ya. disebutkan. Itu pencapaiannya sejauh ini seperti apa, Mas Ya, Rian? dari segi kompetisi Ya. ya, dari segi kompetisi di SSB Balga ini kami masih untuk yang seri provinsi lah, itu ada namanya kompetisi Piala Suratin. Ya. Ya, di sana dari semua provinsi yang di NTB itu diadu di sana. Nah, diadu berarti dikasih satu pemenang lah untuk yang berangkat ke mewakili NTB ke level nasionalnya. Oke, nah turnamen terdekat yang bakal diikuti ini apa nih? Turnamen terdekat di bulan April kami mau ke Bali rencananya. Wah, luar biasa. Ya, jadi turnamen Bali Seven lah. Itu main di U10, 11, Oke. 12, 14 sama U16 di sana. Di itu yang kita sedang persiapkan di sini dan ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sana bukan hanya dari negara Indonesia saja, Iya. dari negara tetangga seperti Singapura, Ya. seperti tangga-tangga kita banyak ikut andil juga di sana. Oke, nah kalau kita lihat jumlah keseluruhan dari U8 sampai U16, Ya. 17 itu berapa sih yang sudah tergabung di bawah SSB Balga? Secara keseluruhan Ya. siswa kami. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan sekitar 100-an lah. 100-an ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari berbagai macam kategori, itu apakah dari bolanya itu juga beda yang mereka pakai untuk latihan? Oh. Jadi karakteristiknya Ya, itu ya, ya. beda-beda atau mungkin ya sama aja lah semua merata gitu. Karena kan porsi bentuk tubuh itu Ya, kan ya, ya. mempengaruhi di lapangan. Jadi kalau untuk bola istilahnya itu ada 2 ukuran. Oke. Yang ukuran 4 yang agak kecil itu untuk adik-adik kami yang usia 8, 9 sampai 12. Jadi bola yang nomor 5 seperti ini untuk yang 13 sampai 15-nya. Oke. Seperti apa dukungan atau sinergi sama pemerintah setempat, sama perangkat daerah atau mungkin instansi lain swasta yang juga turut Ya. membantu gitu SSB Balga? Karena kalau kita berkaca dari pengalaman kami, kalau kita tarik ulur ke belakang, ya dalam arti campur tangan peran pemerintah itu dalam kita sangat minim di sini, Mbak. Sangat minim dalam arti hampir belum terjamah lah. Oke. Belum terjamah karena kami di sini berangkat kalau ikut keluar daerah ya dari adik-adik ini sendiri untuk biayanya. Oke. Nah, terakhir yang menjadi harapan atau target Ya. ke depan di tahun 2026 ini bagi SSB Balga? Target kami di 2026. Ya. Jadi di sana kita sudah apa istilahnya? Jadi rando terutama kami di tim pelatih di target-targetnya sudah kami persiapkan terutama kan kompetisi yang bertaraf nasional lah. Terutama yang disuratin untuk usia 13 sampai 15. Ya. Itu yang sedang kami coba maksimalkan. Ya supaya harapan kami ya bisa-bisa juara 1 untuk Oke. bawa mewakili NTB untuk ke nasional. Amin, semoga ini menjadi doa kita bersama ya. Siap. Dan juga Mas Rian ini kan sebentar lagi mau Piala Dunia 2026 ya. Ya, ya. Gimana nih respon atau antusiasme dari SSB Balga sendiri? Ya untuk Piala Dunia sih apa istilahnya semakin dengan adanya Piala Dunia justru anak ini semakin giat latihannya. Oke, jadi banyak Semakin yang merespon positif gitu ya, Ya. banyak yang antusias Ya, juga. efek positifnya lah sangat Oke. kami rasakan untuk pegelaran Piala Dunia yang tahun ini. Oke.
Jadi tidak hanya dirasakan di dunia, tapi di Ya. Lombok Barat juga terasa begitu Siap, ya? ya, antusias Oke, adik-adik yang ikut latihan Iya. juga semakin meningkat juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Siap. Semoga banyak sekali turnamen-turnamen Ya. yang bisa dihasilkan dari SSB Siap. Balga ya. Amin, Dan amin, amin. semangat terus melatih generasi-generasi Siap. penerus. Dan itu dia pemirsa perbincangan kita bersama sang pelatih. Selanjutnya masih ada obrolan seru bersama para pemain dari SSB Balga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Salam Olahraga. Berangkat dari tempat latihan yang sederhana, tumbuh sebuah harapan dan juga tenaga untuk meraih mimpi yang besar. Bagaimana pejuang muda SSB Balga dalam meraih impian dan membuktikan potensi dalam tendangan bolanya untuk menggapai masa depan yang pasti. Dan saat ini saya akan bertemu dengan salah satu pemain andalan di U16. Ini juga berperan sebagai posisinya adalah kiper, yaitu Satria. Halo Satria. Halo. Waduh, karena ini posisinya di U16 nih apa nih? Kiper. Ya, sebagai kiper. Sebagai kiper. Ini udah lama posisi sebagai kiper dan kenapa enjoy sekali rasanya sebagai kiper gitu ya? Ini kipernya kelihatan banget nih. Ya, sejak kelas 2 SMP sudah menjadi kiper. Kelas 2 SMP udah jadi kiper? Ya. Oke, nah ini selama bergabung di SSB Balga, ini sudah seperti apa perjalanannya? Boleh dong ceritain sedikit? Sangat seru dan saya dapat pengalaman mendapatkan best goalkeeper di turnamen yang kemarin di 2 tempat di Malomba Cup Ampenan sama Bintang Kuripan. Oke, nah ini proses latihannya untuk kiper itu apa sih yang ditekanin sama coach sendiri? Teknik-tekniknya? Ya, teknik-teknik dasar seperti menangkap bola dan posisi kaki saat kuda-kuda. Apalagi yang jadi kunci utama sebagai seorang kiper ya sampai kamu dapat best kiper? Terutama disiplin dalam latihan. Ya. Dan sering-sering ikut turnamen, jangan bolos latihan, dan juga pelajarin teknik-teknik dasar kalau bisa di rumah. Bagaimana nih strategi kamu dalam untuk menjangkau gol, terus juga menahan tendangan dari lawan? Nah itu kan pasti harus punya ini ya nih strateginya dari kiper sendiri. Ya, pastinya kita baca dulu arah bolanya, baru terjun menepis bola. Jangan asal-asal terjun. Oh gitu. Ya. Oke. Harus kuda-kuda harus siap sebelum bola datang. Dan kalau udah datang di syuting sama lawan, baru kita terjun menepis bolanya. Wih, luar biasa. Nah ini sebelumnya kayaknya punya pengalaman pernah ikut hampir join ke timnas ya? Ya. Nah ini boleh diceritain sedikit nggak? Ikut tuh Suratin di Sumbawa dan di sana hampir lolos seleksi timnas tapi kehalang biaya. Terhalang biaya. Nah Ya, ini kalau ekonomi. kamu sendiri sebagai seorang kiper ini kan jiwa pesepak bolanya udah tinggi sekali ya. Ini harapan kamu ke depan sebagai generasi juga penerus di ajang sepak bola ini apa sih Satria dengan kendala kamu sebelumnya? Bisa bergabung di timnas Indonesia untuk membela timnas untuk mengikuti ajang Piala Dunia. Woi, ini ngomongin soal Piala Dunia nih kamu udah ada negara yang kamu unggulkan nggak? Ada sih. Apa tuh negaranya? Portugal. Portugal. Ya. Oke, nah untuk mungkin idola kamu sendiri yang jadi role model kamu juga, yang selama ini jadi penyemangat kamu juga selama latihan itu ada nggak? Kalau pemain ada Cristiano Ronaldo. Kalau kipernya Iker Casillas. Oke, nah dari itu kenapa kamu memilih sebagai idola? Karena saya melihat dia cukup bagus dalam bermain dan cukup tenang untuk mengantisipasi serangan lawan. Wih deh, itu jadi kamu acuan juga ya sebagai seorang kiper gitu ya? Ya. Nah ini kan kamu sebagai orang latihan sepak bola juga rutin, tapi sekolah juga jalan. Ini cara kamu mengatur waktu tuh gimana nih Satria? Saya sekolahnya mulai jam 7 sampai jam 2.30. Nah, di sana saya istirahat cuma 30 menit. Setelah itu saya sholat asar langsung berangkat ke sini buat latihan. Wih, itu nggak pernah ngerasa capek gitu nggak? Ada Nggak pernah. kendala nggak selama kamu proses latihan rutin di sini? Nggak ada sih. Nggak ada, tetap Ya. gaspol aja ya? Ya, walaupun- Jadi semangat kamu sih Satria, sampai kamu cuaca apapun kayaknya tetap di gaspol ya? Saya ingin membanggakan ibu saya dari sepak bola. Oke. Dan saya juga ingin bermain untuk timnas Indonesia dan klub-klub Eropa. Amin, amin. Semoga mimpi itu terwujud ya. Ya, amin. Nanti boleh nggak dikasih tahu dukungan dari keluarga? Dukungan dari keluarga, orang sekitar, sama kamu selama bermain sepak bola. Dukungan keluarga sih tetap Kak buat sepak bola, terutama ibu selalu mendukung saya
di mana tempat saya Berlatih. ya, walaupun jauh disuruh demi cita-cita saya juga, impian saya. Oke. Ya, Oke, sekian. untuk coach sendiri nih, ada nggak pesan yang disampaikan buat kamu sebagai seorang kiper andalan? Ini kan kamu kayaknya paling diandalkan juga nih sebagai kiper nih. Ini. Pesan dari coach saya, jangan sombong di saat lagi di atas. Ingat siapa yang membimbing kamu saat lagi di bawah. Wih, terus kamu di kedepannya, ini kan banyak sekali di sekitar kamu yang udah mendukung gitu kan ya selama proses latihan, apalagi turnamen, terutama dalam menggapai mimpi-mimpi kamu. Nah, kedepannya ini apa yang menjadi target kamu sih? Target saya ke depannya bisa menjuarai turnamen yang ada di Lembuak yang sedang saya ikuti. Dan menjuarai Soretin U17 bersama Perselobar. Woi, amin. Amin. Semoga itu menjadi hadiah buat kamu dan teman-teman gitu ya. Ya. Nah, boleh kita flashback sedikit ke teman-teman yang lain. Ini gimana nih selama bergabung di SSB Balga? Cerita-cerita sedikit soal kamu dan teman-teman, pengalaman unik selama berbagi. Itu gimana nih sama tim kamu sendiri? Pengalaman keseruannya pas latihan di saat hujan sih. Enjoy main latihannya, ndak ada yang saling ndak ada yang tinggi, ndak ada yang rendah. Oke. Pokoknya sama rata. Sama rata. Ya. Oke. Maupun baru ataupun lama kita ajak dia bergabung, nggak ada kita cuekin, ndak ada. Ya. Harus sama-sama enjoy dah latihan di sini. Iya, karena untuk mengembangkan bakat itu juga butuh enjoy juga gitu ya Satria ya. Thank you Satria, selamat melanjutkan latihannya dan semoga mimpi-mimpinya terwujud ya, amin. Oke, siap. Dari itu dia obrolan seru kita bersama Satria yang juga punya mimpi besar dalam mewujudkan mimpinya sebagai seorang kiper andalan timnas dan juga gabung dalam klub Eropa. Wah, luar biasa. Dan setelah ini kita juga akan bertemu dengan pemain andalan lainnya yang punya optimisme tinggi dalam bermain sepak bola di SSB Balga, yaitu Nabil. Nabil, salah satu pemain di U14. Halo Nabil. Halo, Gimana kabarnya hari ini? Waduh, dingin sekali tangannya. Ini habis lagi latihan atau gimana nih hari latihan, ini? Hah? latihan, Latihan untuk turnamen atau latihan rutin? persiapan turnamen di babak 8 besar di Narmada. Oke, nah ini posisinya Nabil sendiri di U14 ini di bagian apa? Di back, center back. Center back. Nah, selama proses latihan apa aja nih teknik-teknik yang dipelajari dari coach yang dikasih sama coach? Teknik passing, dribble, shooting, tahan bola, latihan mental. Oke. Oke, dan masih banyak ya yang dilatih ya. Oke, boleh nggak dibagi berapa lama nih udah gabung di SSB Balga? Udah nyampe 8 tahun. 8 tahun. Nah, Nabil mungkin bisa dijelasin kemarin itu ikut turnamen apa aja sejauh ini selama gabung di SSB Balga? Ikut turnamen Suratin Suratin? di Sumbawa, Oke. di Bali juga pertandingan Bupati Cup, di mana juga? Dan masih banyak lagi ya? Ya. Prosesnya ini masih tingkat provinsi, kabupaten juga ya? Ya. Nah, sejauh ini nih kenapa sih pengen gabung di SSB Balga? Terus juga pengen jadi main sepak bola dah. pengen jadi pemain sepak bola ahli gitu ya. Nah, ini kalau kemarin ngikutin nggak tentang Piala Dunia 2026? Ikut. Nah, ada nggak negara yang jadi unggulannya dari Nabil sendiri nih, yang jadi penyemangat untuk bermain sepak bola lagi? Ada Ya, Argentina. Argentina. Nah, Argentina ada di posisi 2 nih, nanti lawan Spanyol ya. Nah, itu jadi semangat nggak buat Nabil sendiri buat latihan terus sama SSB Balga? Lebih semangat lagi biar tampil di Piala Dunia. Amin. Dan sejauh ini mungkin dari Nabil sendiri ada punya target nggak ke depannya itu? Target saya ke depannya saya agar bisa menjadi pemain profesional, biar jadi main di pemain profesional di liga-liga apapun dan bisa main di Piala Dunia tahun depan. Nah, boleh nggak dikasih tahu nih, selama proses latihan ya, Nabil ini kan kadang cuacanya panas, kadang cuacanya hujan. Itu jadi kendala nggak atau justru aduh gas aja nih kalau buat latihan? Gas saja, soalnya targetnya mau jadi pemain sepak bola profesional. Oke, terkendala nggak sering kalau latihan di musim-musim hujan seperti sekarang ini? Jarang sih terkendala, Hmm? soalnya
cuacanya juga ini nggak mendukung. Mm-mm. Biar sehat selalu agar sehat pas mau tanding. Mhm. Terakhir, seperti apa dukungan dari orang tua? Karena kan Nabil sendiri juga masih sekolah, terus Nabil juga ikut rutin latihan. Dukungan dari orang tua seperti apa, Nabil? Ya sangat mendukung lah. Mhm. Dukung saya udah sejauh ini Mhm. untuk agar bisa menjadi pemain profesional. Semoga saya didukung terus sama keluarga. Ya, oke. Nah, ini kan Nabil masih sekolah juga ya. Gimana caranya membagi waktu antara belajar di sekolah, tapi Nabil juga harus latihan. Apalagi kalau ada turnamen tuh pasti di-push terus nih sama Iya. coach nih. Selesai pulang sekolah, tidur dulu, sorenya latihan. Cuman sebentar sih istirahatnya. Mhm. Langsung gas latihan sorenya. Oke. Jadi nggak ngerasa gini ya, capek, lelah tuh enggak ya, tetap gaspol aja ya. Tetap. Oke, terima kasih Nabil, selamat melanjutkan latihan ya. Ya. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita bersama Nabil, salah satu pemain unggul juga di U14 yang juga nanti akan mengikuti turnamen lainnya. Kami akan hadir sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Salam Olahraga. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melangkah ke balik layar bertemu dengan sang nahkoda yang juga berperan untuk mengarahkan, mendukung luar biasa potensi-potensi pemain yang ada di SSB Balga dan menjadikan potensi ruang mereka di lapangan sebagai kelasnya. Dan saat ini saya sedang bersama Ketua Balga United, Bapak Aji Mustaaf. Dan selamat sore Bapak. Sore. Wah, gimana nih Pak kabarnya Pak melihat adik-adik ini sedang bermain, berlatih, apapun situasi dan kondisi cuacanya Pak, tetap semangat. Alhamdulillah, anak-anak kami di sini tetap semangat walaupun hujan, Iya. tetap semangat latihan untuk kedepannya. Mereka melihat kedepannya akan ada turnamen-turnamen yang akan diikuti. Gitu. Oke, nah ini melihat potensi Pak para pemain dari U8 sampai U17 itu seperti apa Pak? Potensi dari pemain kami yang ada di sini, alhamdulillah baik semua. Pak. Malah pemain-pemain kami yang ada di sini, yang latihan di SSB Balga ini, Ya. kebanyakan dipinjam untuk main di klub-klub lain di SSB lain. Dari usia 10 sampai dengan usia 17. Oh, oke. Usia 17 tahun kemarin itu kami dari SSB Balga dipinjam ke Bali, Tabanan Bali. 5 orang anak buah kami di sini Wah, dipakai di Bali, luar tanding di biasa. Bali untuk mengikuti suratin Iya, iya. di Bali begitu. Pak. Oke, nah ini Pak melihat potensi yang luar biasa nih Pak dari manajemen seperti apa dukungannya Pak dari segi fasilitas, dukungan-dukungan lainnya yang bisa menyokong potensi mereka ini Pak. Kalau dari segi fasilitas kami memang sudah menyiapkan dari alat-alat mereka untuk latihan seperti bola dan yang lain begitu. Oke. Nah ini Pak kalau melihat soal potensi begitu Pak ya. Seperti kemarin salah satu kiper andalan Ya. juga yang bergabung di SSB Balga ini juga sempat hampir bergabung di timnas Pak, tapi terkendala biaya. Nah dari manajemen sendiri Pak, langkah apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Untuk pemain kami, salah seorang pemain kami yang memang tahun kemarin itu sempat akan masuk untuk timnas atau untuk ikut seleksi timnas. Cuma terkendala biaya. Ya karena kita maklumi juga mereka juga dari keluarga kurang mampu. Kami dari manajemen juga siap untuk membantu. Nah, tetapi juga tidak bisa mencukupi lah Ya. untuk apa namanya? Mensupport dia untuk bisa masuk ke timnas begitu. Dan kemudian Pak ini kan sebentar lagi mau Piala Dunia Pak 2026. Seperti apa antusiasmenya Pak dari manajemen sendiri dan kemudian apakah itu juga turut memotivasi para pemain untuk tetap excited untuk berlatih setiap harinya Pak? Dari manajemen untuk Piala Dunianya besok itu kan kita akan siapkan untuk nonton bersama. Oke. Artinya kita siapkan lokasi untuk nonton bersama, saling mendukung timnya. Nah di sana dia bisa melihat pemain-pemain yang berlaga di Piala Dunia besok. Mereka bisa mengambil pelajaran dari sana, cara mereka bermain, pemain-pemain dari luar negeri itu begitu. Kita akan siapkan lokasi untuk nonton bersama begitu. Oke, jadi semuanya antusias tidak cuma pemain tapi juga manajemen juga antusias dengan Piala Dunia begitu Pak Iya, ya? manajemen juga antusias sekali untuk Oke. menyambut Piala Dunia ini. Nah, apa yang ditekankan Pak, yang ditanamkan bagi para pemain Pak? Ini kan pemainnya dari remaja sampai remaja dewasa juga, dari anak-anak sampai remaja tuh banyak sekali kan Pak ya. Apa dari manajemen dan juga
kerjasama dengan pelatih yang ditanamkan bagi para pemain ini, Pak? Kalau dari manajemen itu minta dari awal itu adalah mental dan sportivitas anak. Oke. Itu yang sangat-sangat kami tekankan. Mental dan sportivitas anak-anak kita. Ketika mereka bermain di luar, mereka menjunjung tinggi sportivitasnya. Oke, baik. Gitu. Dan kedepannya, Pak, apa yang akan rencana dilakukan oleh pihak manajemen? Kemudian apakah akan menambah kerjasama dengan pemerintah juga untuk menyokong dan mendukung potensi-potensi luar biasa dari adik-adik yang ada di sini, Pak? Tidak hanya berlaga di tingkat kabupaten, provinsi, tapi nasional juga. Dan ada yang punya cita-cita bergabung di timnas juga, Pak. Nah, itu seperti apa, Bapak? Kami dari sekarang sudah membangun kerjasama sebenarnya dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Oke. Ya seperti besok ini kan kita akan membawa 4 tim Oke. untuk mengikuti Bali Seven. Itu sudah kita daftarkan dari anak usia U12, 14, dan 16. Itu Oke, kita baik. bawa ke Bali untuk berikut tanding di Bali Seven, ketemu dengan pemain-pemain yang ada dari luar negeri. Oke. Karena ada event di Bali itu Bali Seven gitu. Itu sudah dari kemarin kita sudah siapkan dengan matang sebelum mereka akan berangkat ke Bali. Di samping itu juga akan mengikuti turnamen yang ada di sini gitu. Iya. Oke. Nah, ini terakhir, Pak, prestasi yang juga menjadi salah satu penyemangat bagi manajemen juga, Pak, untuk mendukung mereka. Prestasi karena anak-anak kami ini ketika mengikuti turnamen alhamdulillah selalu mendapatkan juara gitu. Selalu ada hasilnya. Selalu gitu ada ya? hasilnya. Luar biasa. Walaupun itu juara 3, juara 2. Lebih-lebih pada 2 bulan ke depan ini sudah Oke. mereka sudah membawa 4 trofi Wah, ke luar biasa. Balga ini. Mhm. Itu dari Ponik, kemudian ke Malomba, terus ke Ya. Bali United, terus di Kekeri, dan sekarang ini sedang mengikuti di Lembuak Narmada untuk U15. Oke, Dan baik. alhamdulillah Ya. itu mereka dari main pertama sampai jarang sekali kebobolan anak kami. Wah, luar biasa. Terutama kiper yang Iya, memang kiper andalan kami si Satria. Ya. Itu memang jadi kiper yang Ya. best kiper lah gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak terima Haji kasih, Musab. Pak. Semoga dari manajemen juga bisa membawa bibit-bibit unggul ini tidak Ya. cuma di sekitar provinsi saja, Pak, tapi Ya. juga ke kancah nasional ya. Semangat terus, Pak, Semangat, untuk Pak. SSB Ya. Balga. Dan dari lapangan SSB Balga, kita melihat bahwa potensi yang luar biasa itu ada dan bagaimana meraih sebuah kejayaan, keberhasilan, belajar dari Piala Dunia bahwa dibutuhkan kerja keras dan juga keberanian tanpa henti. Jangan lupa saksikan Salam Olahraga setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Akhirnya saya, Kania Pranishita, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Olahraga.